and Dads, balik lagi nih di Family Food Trip versi Ramadan. Dan tadi kan aku udah bilang gitu ya, kita ada di Dapur Umum Jakarta Selatan. Dan di sini aku sudah bersama dengan tim kitchen dari Dapur Umum. Mungkin boleh perkenalkan diri oleh Moms and Dads? Oke, nama saya dengan Ferdi, tim kitchen dari Dapur Umum. Nah, di depan kita ini banyak sekali makanan-makanan dan juga minuman-minuman yang khusus untuk Ramadan gitu ya keluarnya. Oke, mungkin boleh dijelaskan nama-namanya dulu untuk makanan dan minumannya, Chef? Oke, untuk kita di Dapur Umum menyediakan untuk di bulan Ramadan ini khususnya ya, menyediakan untuk buka puasa khususnya. Ada nasi dari Dapur Umum menyediakan nasi mandi, nasi kebuli, sis kebab, terus ada nasi rawon dan nasi goreng buntut. Dan nggak lupa juga untuk menyediakan takjilnya gitu. Takjil? Ya, takjilnya kita ada candil ubi. Candil ubi, Iya. itu. Itu terus ada minumannya juga nggak kalah menarik untuk menemani buka puasa. Itu ada mungkin ada es kuwut. Terus ada kopi strawberry, terus ada kluwung sama kopi kembang telur. Kalau dari menu nasi goreng buntut ini sendiri, kalau dari bentukannya gitu ada komplit gitu ya, ada vegetable-nya dan ada buntutnya sendiri. Lalu apa sih yang ngebedain nasi goreng buntut dari Dapur Umum dengan restoran-restoran lainnya? Siap. Untuk Dapur Umum sendiri mungkin membedakan untuk restoran-restoran lain lebih freshly ke sayuran-sayurannya di dalamnya dan lebih cocoknya itu emang sih untuk buka puasa apalagi lebih cocok. Ini nasi mandi. Untuk nasi mandi kita ini untuk membedakan untuk nasi mandi yang tempat lain itu, kalau di tempat lain itu mungkin sudah sering ya nasi mandi ayamnya dibikin kayak gulai gitu kan, daging atau daging gulai. Untuk kebetulan di sini kita kan ciri khasnya lebih ke Indonesian banget gitu. Nah, kita kombinasi sama ayam kalasan. Jadi kita kombinasi sama nasi Arab dan ayamnya dari Indonesia kalasan. Gitu. Dan juga ditemani sama kita sebut di sini namanya salad tahar. Ini ya? Iya, jadi dia dari sayur-sayuran sama sambal dari khusus dapur. Untuk rawonnya sendiri Dapur Umum menyediakan khususnya sih rawon di sini membedakannya adalah dagingnya itu benar-benar empuk, empuk, terus kuahnya juga benar-benar segar sama nggak enak lah. Mungkin orang-orang pernah sering makan rawon terlalu manis sama terlalu kayak ada kayak bau-baunya si bumbu itu terlalu menyengat. Kalau di sini benar-benar. Kita akan ke menu selanjutnya yaitu sis kebab. Nah, kalau tadi aku ngomongin dengar gitu ya kebab, aku pikir benar-benar diurap dengan tepung gitu putih. Betul. Kalau ini agak berbeda nih. Oke, mungkin lebih kita punya daging yang kita spesial kayak di rawon, kayak di tempat buntut atau segala, karena kita mix sama si bumbu-bumbu. Dagingnya tuh udah teresap sama bumbu-bumbu. Nanti kita tinggal fry sebentar di toast atau di teflon sebentar, itu lebih enak lagi ditambah sausnya sendiri. Oke, Moms and Dad, itu tadi berbagai macam informasi menarik mengenai ingredients dari menu-menu Ramadan versi Dapur Umum. So, thank you so much Chef Ferdi. Dan sekarang tiba saatnya aku langsung pengen icip-icip makanan dan juga minuman dari Dapur Umum. Oke Moms, tiba saatnya kita pengen nyicipin menu-menu versi Ramadan dari Dapur Umum. Dan tentu, kalau misalnya ngomongin buka puasa, kita mulai dari hal yang seger-seger dulu. Dan di sini kita ada es kuwut. Ingredients-nya kita ada nata de coco, lalu ada lagi serutan dari mentimun, jadi tetap segar dan juga sehat. Lalu ada butiran-butiran dari selasi. So, kita coba langsung ya Moms. Ini sebenarnya salah satu menu aku suka dan juga favorit banget untuk takjil tengah Ramadan. Karena kalau misalnya kita udah puasa seharian, ini adalah salah satu penghilang dahaga nomor 1. Dan ini cocok untuk si kecil karena tetap sehat dan juga enak, ada ingredients dari mentimunnya. Setelah kita menghilangkan dahaga kita langsung ke menu takjil yang kedua. Dan ini emang udah terkenal banget gitu ya, di tengah Ramadan udah pasti ada menu ini gitu. Satu cendil ubi ini akan mendapatkan bubur sumsum di bagian tengah, lalu ada cairan dari gula merahnya dan juga santannya sendiri. Nah, di sini aku langsung pengen coba ada bubur sumsumnya dan juga cendil ubinya. Ramadan dari Dapur Umum itu memang fokusnya ke rasa-rasa dan juga tes Nusantara. So, ini benar-benar ngingetin kita, pokoknya Ramadan tuh fokusnya ini gitu ya. Sekarang langsung aja kita pengen cobain menu-menu utama Ramadan dari Dapur Umum. Perpaduan antara nasi mandi sendiri dan juga citra rasa
Nusantara Indonesia. Karena di sini ayamnya ayam kalasan gitu ya, digoreng crispy. Perpaduan dari Arabian, dari nasi mandinya sendiri dengan ayam kalasan dan juga sambal acarnya ini, jadi ada perpaduan dari asin, gurih dan juga segar dan pedas gitu ya. So complicated dan enak banget. Oke, next nih Mams. Ini salah satu menu yang menggugah seleraku juga dari tadi karena memang langsung ada potongan buntut gitu ya di atasnya, yaitu nasi goreng buntut. Dalam satu plate sendiri, Mams and Dad langsung dapetin nasinya, buntutnya dan juga berbagai macam sayur-sayuran. Ada potongan dari wortel, jagung dan juga kacang polong. Jadi kalau dari nasi goreng buntut ini, dia bukan tipe nasi goreng yang manis dari kecap gitu ya. Memang nasi goreng yang smoky-smoky, bau-bau asap gitu dan memang gurih banget gitu ya. Dan sekarang aku pengen coba buntutnya. Kalau dari buntutnya sendiri, tadi Mams and Dad udah lihat kan kalau misalnya aku makan langsung, aku gigit langsung lepas dari tulangnya. Jadi bener-bener empuk dan gak alot sama sekali. Dan ini aman dan juga enak buat si kecil. Karena memang dalam satu plate lagi-lagi banyak sayuran dan juga buntutnya manis dan enak banget. Nah Mams, tadi kan kita udah nyobain 2 menu yang memang rasanya gurih banget dan juga smoky banget. Sekarang aku pengen menghilangkan dahaga lagi gitu ya. Dan ini salah satu menu rekomendasi dari dapur umum, yaitu es kluwek. Kalau dari tampak dari luarnya ini ada potongan stroberi, atasnya itu memang ada cairan stroberi, susu dan juga ini mungkin sirup dari rasa pandan ya. Es kluwek ini, kalau misalnya Mom and Dad pernah minum milkshake strawberry, ini rasanya sama banget. Karena memang susu dan juga strawberry dan ada touch of pandannya sedikit. Enak banget. Dan ini waktu yang aku tunggu-tunggu banget Mams and Dad karena kita bakalan nyobain menu rawon versi dapur umum di tengah Ramadan ini. Sekarang aku langsung tumpahkan ke nasinya. Masukin ke cambahnya dan juga sedikit telur asinnya. Nah kalau misalnya Mams and Dad suka pedas bisa langsung masukkan cabenya, tapi kalau misalnya untuk anak kecil dan si kecil nggak perlu dimasukin gitu ya. Oke, kalau favorit aku memang harus ditambahin sedikit cabai karena memang aku lebih suka yang pedas-pedas gitu, tapi memang untuk si kecil tetap aman karena dagingnya empuk dan gak alot sama sekali dan potongannya kecil-kecil Mams and Dad, dadu kecil-kecil seperti ini. So sekali makan enak lah langsung. Oke, Mams and Dad, kita langsung cobain salah satu menu yang kata Chef Ferdi tadi agak berbeda dengan kebab-kebab di tempat lain, yaitu shish kebab. Langsung ada 3 paprika kuning, hijau dan juga merah dan juga potongan dari daging kebabnya sendiri. Campuran dari 3 paprika dan juga daging kebabnya ini menurut aku complicated dan juga enak karena kenapa? Daging kebabnya sendiri udah ada taste manis dan juga gurih dan ditambah rasa paprika yang agak sedikit pedes-pedes gitu kali Mams dan ini cocok banget bagi buka puasa Mams and Dad. Sambal dari dapur umum sendiri memang agak berbeda dengan sambal-sambal yang lain karena memang rasanya itu ada 3, manis, pedas dan juga sedikit asam gitu ya. Oke, setelah kita nyobain shish kebab dari dapur umum, kita langsung pengen nyobain minuman versi Ramadan dari dapur umum yaitu es kopi teleng. Kenapa sih es kopi teleng gitu ya? Karena memang di dalam sini ada bunga dari teleng itu sendiri, kembang teleng dan juga di bawahnya ada kopi. Kita langsung mix aja Mams and Dads. Kalau Mams and Dad tadi lihat di bagian atas itu ada cairan warna ungu-ungu gitu, itu sebenarnya buat taste-nya manis. Karena kopi di bagian bawahnya itu lumayan strong. Tapi ketika kita udah campur dengan cairan di tengah warna putihnya susu itu sendiri dan juga cairan dari kembang telengnya itu, jadi nggak terlalu kuat lagi sih kopinya. Oke, kita langsung nyobain ke menu terakhir. Ini nasi kebuli. Di dalam satu plate-nya ada sambal acarnya itu sendiri yang versi dapur umum banget gitu ya. Lalu di sini ada campuran dengan menu ayam kalasan khas Indonesia. Aku ambil acar nanasnya dan juga ayam kalasan. Yang berbeda dengan nasi kebuli dan juga nasi mandi yang tadi aku coba di awal, rasa ayam kalasan itu sebenarnya sama, tapi berbeda di nasinya. Kalau nasi kebuli ini lebih pekat ke kayu manis. Kalau ditambah dan juga di-mix dengan acar, itu lebih segar banget. Enak dan juga nggak buat enak kok bagi Mams and Dad dan juga si kecil. Setelah kita mencoba nasi kebulinya tadi, kita langsung nyobain
es kopi stroberi. Sebenarnya aku kepo sih gimana sih rasanya stroberi ditambah dengan kopi gitu ya. Dan ternyata memang cocok banget dan juga rasa yang unik gitu ya, Moms and Dads combine dari lemon, strawberry dan juga kopinya sendiri. So, Moms and Dads wajib banget nyobain menu-menu ini di dapur umum. Nah, Moms and Dad tadi kan udah lihat aku mencicipi berbagai macam makanan dan juga minuman serta takjil yang memang hanya ada di bulan Ramadan dari dapur umum. Dan daripada Moms and Dad ngiler gitu ya, gimana sih rasanya gitu kan? Langsung aja cobain dan datang ke dapur umum di kawasan Bangkaraya, Jakarta Selatan. So, sampai jumpa di Family Food Trip bareng Nakita di episode selanjutnya. Dadah Moms!